Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya! Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang setia. Amin. Dia pemilik kehidupan, Dia pencipta hidup kita. Maka dari itu kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia. Kau layak terima segala pujian. Terima kasih. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kau pencipta hidup kami. Kau pencipta hidup
sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Come on.
sama-sama katakan, come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Sama-sama katakan, come on. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Are you ready, church? Come on. Say. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama katakan, come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Cepat Tuhan, sama-sama sesuara katakan apa? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Mari dikira dengan segenap iman kita, saudara, katakan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu. Sorak-sorak sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita percaya di tempat ini kalau kita punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Tuhan tidak bisa terkalahkan oleh apapun juga, amin saudara. Amin. Kalau engkau sepakat dengan lagu ini saudara, dengan imanmu nyanyikan, maka akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan yes, Yes. katakan yes, Yes. tepuk tangan semua, come on. Hey. Apapun yang menjadi keadaanmu hari-hari saudara, dengan segenap imanmu, katakan sama-sama. Sungguh Come on. tak tertanding. Mana suara yang katakan? Hanya Yesus Tuhanlah, amin, yang melebihi. Are you ready? Come on. 1, 2, 3, say. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yang percaya bila tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorangan haleluya. Haleluya. Yesus Engkau dahsyat. Kuasamu besar tidak tertandingi. Bapa, saat ini kami sepakat melepaskan shalom atas Indonesia. Tuhan bertahta atas bangsa ini. Kuasa musuh sudah ditaklukkan di bawah kakimu. Segala anti NKRI, narkoba, terorisme, anti spirit Tuhan sudah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa Tuhan.
di tahun politik ini hingga pemilu yang akan datang. Kami percaya Tuhan sudah pegang kendali keamanan atas negeri ini. Hingga terpilihnya presiden dan wakil presiden serta seluruh calon-calon legislatif yang berjiwa nasionalis, toleran dan takut akan Tuhan. Kami juga memberkati pemerintahan saat ini. Engkau terus Tuhan memberikan roh hikmat, kebijaksanaan atas Bapak Presiden kami Pak Jokowi serta wakilnya Pak Ma'ruf Amin, seluruh kabinet hingga kepala daerah dalam mengatasi setiap permasalahan di bangsa ini dan juga dalam mengambil setiap keputusan penting yang sesuai dengan kehendak hati-Mu. Kami berkati Tuhan, Gembala sidang kami Pak Niko, Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan pengurapan yang dahsyat, membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai seluruh bangsa-bangsa hingga amanat agung-Mu selesai Tuhan. Kami akan melihat tuaian besar terjadi, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu dan keluarga besarnya, aman senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami juga memberkati Gembala CK7 kami. Kiranya roh hikmat ilahi Allah terus menuntun Pak Yanto dalam pelayanan dan pengembalaannya di CK7. Untuk menjadikan kami semua murid dan umat yang layak di hadapan-Mu. Memiliki karakter Kristus. Tuhan yang memerisai hamba-Mu dan memberi kesehatan atas hamba-Mu dan keluarga besarnya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus membawa generasi Yeremia di hadapan-Mu saat ini Bapa. Curahkan Tuhan, urapi Tuhan dengan pengurapan-Mu yang dahsyat untuk anak-anak muda di tempat ini, di kota-kota sampai di bangsa-bangsa. Anak-anak muda yang akan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan hingga terjadi kebangkitan besar atas generasi Yeremia, yaitu generasi anak muda yang takut akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa dan hidup kudus, generasi yang berintegritas, cerdas dan tangguh. Terima kasih Bapa, mereka akan Kau pakai terus menjadi penerobos dan pemimpin di masa depan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Engkau sudah mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Percaya di dalam kelemahan kami kuasa-Mu nyata Tuhan. Di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Biar hari ini lagu ini menjadi iman setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Mari jadikan lagu ini menjadi iman setiap kita pada Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan iman katakan pada Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat
dan wahai saudara. Mari declare dengan iman lagu ini, katakan. Yang membelah laut, amin. Yang mustahil pun terjadi, yang pegang hidupku. Amin. Di setiap kami Tuhan, mujizat terjadi. Mari dengan iman nyatakan pada Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau membuat mujizat terjadi. Mari sekali lagi nyatakan yang membuat, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Shalom buat semua para pemimpin dan juga jemaat daripada CK7 GBI CK7 Jakarta, khususnya buat Pak Yanto. Dan hari ini saya akan share kepada Anda tentang mengerti tentang apa itu pengurapan. Kita tahu bagaimana raja juga diurapi, bahkan nabi-nabi diurapi, dituangi dengan minyak. Masih ingat tanggal 6 Mei yang lalu bagaimana King Charles III diurapi dengan minyak yang didatangkan dari Yerusalem. Sebelum dituangi dengan minyak, dia adalah Prince Charles. Tapi begitu dituangi dengan minyak, maka dia menjadi King Charles III. Karena itu kita harus mengerti, karena sering sekali sudah disampaikan tentang menantikan Pentakosta ketiga yang disampaikan oleh Pak Niko, dan juga congratulations dengan berdirinya Azusa Prayer Tower. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Dan saya akan sampaikan kepada Anda, kiranya jadi berkat dan juga menambah perbendaharaan rohani Anda. Kisah Rasul 10 ayat 38 menjelaskan satu narasi, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah, the Father, mengurapi dia. Perhatikan, Tuhan tidak pernah memakai seseorang. Dia mengurapi seseorang. Karena Yesus adalah Hamasiah, di Messiah. Kalau yang lain, David pernah diurapi, Saul diurapi, nanti saya akan terangkan. Tapi dia satu-satu yang berbeda dengan yang lain. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa.
with the Holy Ghost and with power. Dan dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tidak ada seorang pun bisa mengalahkan kuasa kegelapan tanpa kuasa Roh Kudus dan bahkan pribadi Roh Kudus. Karena itu pertama-tama kebenarannya adalah Allah benar-benar menjadi manusia di dalam diri Yesus dari Nazaret. Allah Putra turun menjadi putra Allah, kembali menjadi Allah Putra. Waktu dia yaitu menjadi Allah Putra menjadi putra Allah, dia tidak kehilangan keilahiannya, tapi dia menjadi 100% manusia. Dan sama sekali, saya katakan sama sekali dia tidak memakai keilahiannya atau kuasanya sebagai Allah, tetapi bergantung sepenuhnya kepada pribadi ketiga yaitu Roh Kudus. Jesus from Nazareth. Menarik sekali, Nazaret itu kota kecil. Bahkan ketika dia berkata, hari ini firman Tuhan digenap dalam pendengaranmu. Pada waktu dia membaca Yesaya 61, dia makan mau diterjunkan dari tebing. Saya sempat pergi ke tempat itu, namanya kalau saudara sempat ke Israel, namanya Mount Precipice. Dan itu dalamnya tebing itu 500 meter. Saudara nggak salah dengar ya. 500 meter dan di depan itu lembah Armageddon. Suatu pemandangan yang luar biasa. Dan kita lihat bagaimana kalau ada Yesus dari Nazaret, berarti setiap daripada orang percaya akan mengalami yang sama. Sebagaimana kita mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus, maka ketika Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu, Simon menjadi Petrus. Yang tadi yang penakut jadi luar biasa, yang biasa jadi luar biasa. Yang ordinary menjadi extraordinary. Tanpa pribadi Roh Kudus dan kuat kuasa, kita akan dijajah dan betul-betul dijarah oleh iblis. Perhatikan di sini, hidup itu adalah pertempuran. Dan kita melihat the purpose, tujuan daripada pengurapan itu. Dan kita tahu bahwa pengurapan itu adalah seseorang diurapi dengan Roh Kudus, seseorang. Dan kemudian ada atributnya, kuat kuasa. Saya mau terangkan sekali lagi bahwa yang ada di bumi sekarang ini, juga di Jakarta dan di Bali, adalah pribadi pada Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya. Karena itu kita tidak lagi menantikan pencurahan Roh Kudus. Apa yang terjadi di Osbury disebutkan revival, saya kurang setuju. Karena tidak mungkin revival dihentikan manusia. Ada manusia bisa menghentikan tsunami? It's just impossible. Ataupun gelombang, tidak ada yang bisa. Ya, tapi itu baru awakening, baru kebangunan. Sebagai dulunya penginjil, sampai sekarang tetap mengabarkan Injil kerajaan. Maka saudaraku, di mana-mana saya diminta untuk berbicara sebagai pembicara KKR, kebaktian, kebangunan rohani. Itu apa itu? Awakening. Dan yang kita tunggu, tidak usah ditunggu lagi. Memang akan ada pencurahan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Yang sudah lama sekali juga disampaikan terus oleh Pak Niko. Maka saudaraku, itu adalah outpouring. Baru terjadi revival. Pak Niko dan saya adalah, mungkin juga Pak Yanto, produk daripada revival yang terjadi di Indonesia tahun 80-an. Yang juga pernah terjadi tahun 65, 70-an. Kami adalah produk tahun 80-an ya. Kita lihat banyak sekali. Mawar Saron, Bapak Yusuf Sutanto, saudara ini ya. Kita lihat rekan-rekan yang lainnya semuanya. Petrus Agung, lalu kemudian Jimmy Untoro, IFGF. Itu kan tahun 80-an ya. Dan saya mau beritahu saudara, itu revival. Dan karena itu saudara, firman Allah mengatakan with the Holy Spirit and power ya. Saya mau terangkan sedikit tentang power. Ada 5 kata power dalam perjanjian baru yang kita perlu mengerti. Karena kita perlu understanding. Bukan cuma knowledge, kita perlu understanding about the anointing. Yang pertama adalah kuasa kerajaan. Ya, di dalam Lukas pasal 12. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, ayat 32. Karena Bapamu, perhatikan, Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu.
Lebih bagus bahasa Inggris ya, fear not little flock. Kita selalu akan dalam keadaan minoritas, jangan takut. Karena bersama Yesus kita mayoritas. For it is your Father good pleasure. Bukan cuma pleasure tapi good pleasure to give you the kingdom. The kingdom di sini Basilia. Basil adalah king. Basilia itu kingdom tapi juga kingdom power. Mungkin lebih tepat dominion. Apa yang hilang daripada Adam? Dia kehilangan kerajaan. Dia kehilangan statusnya sebagai warga negara kerajaan. Bahkan dia adalah perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Dan waktu itu Taman Eden, langit dan bumi bersatu. Di mana Allah berjalan-jalan di Taman Eden. In the cool of the day. Dominion, saudaraku, itu yang hilang ya. Sebab firman Allah mengatakan manusia diciptakan rupa dan gambar Allah supaya mereka berkuasa. Have dominion, have kingdom power. Dan itu yang didisplay oleh Tuhan Yesus. Dia berkuasa atas alam, dia berkuasa atas materi, dia berkuasa atas dunia roh, dia berkuasa atas binatang. Dunia binatang, dia berkuasa saudaraku atas roh-roh jahat, dia berkuasa atas segala sesuatu yang rusak dibuat jadi baik. Orang yang tidak punya biji matanya diciptakan dari tanah ya, diludahi, ditempelkan matanya, bola matanya, dan dia melihat. Itulah kingdom power. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kita kepada murid-muridnya, berarti juga kepada kita 4 hal. Yang pertama, cast out demons. Mengusir roh-roh jahat. Ya, yang kedua, heal the sick, bukan pray for the sick. Heal the sick, it needs power. Dan yang ketiga, diperintahkan cleanse the leper. Leper bukan cuma gambaran daripada penyakit kulit, tetapi itu gambaran daripada dosa. Dan yang keempat adalah raise the dead, bangkitkan orang mati. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu tanpa melengkapi kita. Jadi yang pertama-tama ini paling luar biasa. It's your Father and my Father good pleasure to give you, every one of you. Setiap daripada Anda, kingdom power. Haleluya, dominion dikembalikan pada kita. Itu yang hilang dari Adam. Di dalam Roma pasal 3 dikatakan manusia, semua manusia yang keturunan Adam. Tidak ada yang keturunan monyet atau gorila atau simpanse ya. Semuanya telah berbuat dosa dan fall short. Kekurangan, defisit dari apa? The glory of God. Kehilangan kemuliaan Allah. Nah yang kedua yang dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi bukan jangan satu dimensi. Banyak multidimensi ini yang kita sampaikan. Kamu akan menerima dunamis. Miraculous power. Kuasa mengadakan mukjizat. Di dalam 1 Korintus 12 salah satunya adalah kuasa-kuasa kesembuhan ya, dan juga kuasa mengadakan mukjizat, dan juga kuasa-kuasa ataupun the gifts of oral ya, jadi marifat, wisdom dan sebagainya. Tetapi di sini kita khususnya ini adalah dinamis, miraculous power. Dan kita tahu bagaimana di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 tadi, sebab Allah menyertai dia. Supaya jelas kita lihat dalam Lukas pasal 14, kita tahu siapa yang dikatakan Allah menyertai dia dalam kuasa roh. Kembali Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. And Jesus returned in the power of the Spirit. Jadi dengan jelas ini pribadi Allah yang ketiga. Dan kalau ada orang tidak percaya tentang Triunity, bukan Trinity ya, maka tunjukkan di sini ada Allah Bapa, ada Putra Allah yang dari Allah Putra jadi Putra Allah, Yesus dari Nazaret, dan Roh Kudus. Kuasa Allah menyertai dia. Haleluya. Dan saya percaya ini juga akan terjadi pada saudara saya. Sejak saya dibaptis dalam Roh Kudus, dinamis itu mengikuti saudaraku. Basilia mengikuti luar biasa. Yang ketiga, kuasa itu adalah exousia, authority. Sebab yang mengajar mereka di dalam Matius 7 ayat 29. Supaya orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Firman Tuhan mengatakan as one having authority. Authority ini exousia. Namanya ex itu berarti dari luar, ya, dari luar saudaraku.
kekuatan yang diberikan, yang imputed. Kita kasih contoh sebagai contoh ya siapa saja, yaitu yang diberikan kuasa. Hakim, jaksa, polisi, siapa saja. Ya, polisi lalu lintas itu punya kuasa diwakili di backup oleh seluruh kekuatan daripada negara. Ya, kalau dia mengangkat tangan begini di tengah-tengah perempatan jalan sambil meniupkan peluitnya dari 4 penjuru, maka semua truk yang besar-besar pun kontainer akan berhenti. Mungkin dengan suara rem yang menderit begitu. Sekalipun polisinya mungkin kurus ya, asal pakai seragam. Nah kalau satu hari dia bilang, kebetulan saya tinggal di Bali ya, lebih baik pakai sandal jepit lah, nggak usah pakai seragam, panas nih. Ya di Bali panas, apalagi bulan Desember saudara, Januari. Dan dia pakai kaos oblong begitu, pakai celana kembang-kembang. Dan dia berhenti di perempatan jalan sambil meniup peluitnya, peluit yang sama, tangan yang sama, gesture yang sama. Tidak ada satu kendaraan pun berhenti. Why? He has no authority. Amen. Authority-nya ada pada dia terdaftar dan juga seragam itu. Begitu dia pakai kaos oblong, otoritasnya hilang. Itu gambaran tentang jubah kebenaran. Ketika seseorang mengaku percaya, pendeta sekalipun siapapun, tapi apabila jubah kebenaran yaitu Kristus itu tidak ada, maka engkau akan jadi bulan-bulanan iblis. Ingat kisah Rasul 19 tentang putra-putra Skeva. Dia mengusir roh jahat dengan berkata begini, aku mengusir engkau ya demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Maka roh jahat menggeram. Dia berkata, ya Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, siapa kamu? Dan mereka digagahi, mereka diperkosa sampai lari telanjang semua. Why? No authority. The right, formula yang benar, seperti mantra begitu. No authority. Karena itu pastikan authority itu karena kita ada di dalam Kristus. Oke, Kristus dalam kita. Siapa Kristus dalam kita? Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak berjubahkan kebenaran, ya, kita tahu righteousness is a gift. Tetapi apabila kita di luar Tuhan, yang kita hadapi adalah kehancuran. Dan kita lihat yang keempat. Yang keempat ya sederhana aja, kratos, strength, might. Kita lihat itu dalam kehidupan daripada Simpson sebagai contoh. Dia orang biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya, dia merobek anak singa seperti anak kambing. Dia memperlihatkan kuasanya, Lukas 1:51. Ini nyanyian daripada Maria. Dengan perbuatan tangannya mencerai-beraikan orang congkak hatinya, menurunkan orang berkuasa dari tahtanya, raja-raja yang sombong, dan meninggikan orang yang rendah. Orang yang paling rendah pun Tuhan bisa angkat paling tinggi. Ya. Dan perhatikan di sana kuasa sana adalah kratos. Ya, dari mana kita mendapatkan arti strength and might. Kalau Simpson itu, waduh, seperti Arnold Schwarzenegger begitu. Tetapi ya kekuatannya kan supernatural. Bayangkan dia menjebol pintu kota. Pintu kota itu jembatan. Karena dulu kota-kota kan dikelilingi parit yang lebar begitu. Dan pintu kota adalah jembatannya. Itu dijebol. Lalu kemudian diangkat sampai ke atas bukit. Bayangkan itu kekuatan bukan kekuatan manusia biasa. Kratos. Lalu kemudian ada satu lagi yang terakhir, tidak kalah pentingnya. Ya, ayat sangat terkenal, Yakobus 5 ayat 16. Karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, sangat besar. Dan kita dapatkan di sini adalah energio. Juga ada kata lain di sana isko, tapi artinya effectual strength. Mungkin ilustrasi yang jelas itu adalah kalau kita naik ke lantai 43, kita tidak jalan dengan tangga darurat. Tapi kita tekan tombol saja dan kita sampai di sana. Saya pernah naik lift salah satu tercepat yang pernah saya naik itu Tower 101 di Taipei. Taiwan, itu begitu cepat saudara, itu kan 100 tingkat, cuma begitu, udah sampai saudara, luar biasa.
Tetapi apabila saya mencoba, tidak, saya tidak mau, kurang rohani. Saya mau naik tangga. Mungkin ya sebelum baru berapa lantai sudah pingsan saudara. Tetapi itulah mengikut Tuhan. Ada kuasa efektif daripada Tuhan. Dan itu kuasa doa. Perhatikan secara dosa dan doa ya. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Penghalang daripada kuasa itu bekerja adalah dosa yang belum diakui. Saling mengaku, saling mendoakan. Bukan saling menuduh, bukan saling menghakimi, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan sekarang doa. Apa bedanya dosa dengan doa? Satu huruf S. S itu apa? Sin. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Availeth much. Kuasa efektual. Ya, kekuatannya itu ada dalam doa. Saudaraku, luar biasa sekali kekuatan daripada doa dalam nama Yesus. Perhatikan di sana, doa orang yang benar. Satu kali saya melihat sebuah plakat di rumah seseorang anak Tuhan dan isinya begini. Doa yang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa yang hilang sana? Orang. Doa orang yang benar. A righteous man. Ya, jadi kita lihat di sini bukan sekedar formula, ya, bukan doa Bapa kami 100 kali begitu, bukan. Yesus berkata, jangan bertele-tele kalau kamu berdoa seperti kebiasaan orang munafik. Muka nabi, pikiran kotor, saudaraku. Jadi perhatikan ya, jadi pertama basilia itu adalah kuasa kerajaan dominion. Lalu dunamis dan exousia. Dunamis kuasa mengadakan mujizat. Exousia itu otoritas. Lalu kemudian kratos dan energeo. Karena itu biarlah kita mengerti bahwa Tuhan Yesus bergerak dengan kuasa mujizat daripada kekuatan Roh Kudus. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan Yesus waktu kecil bisa khotbah, ya, bisa membela ibunya yang dituduh. Tidak ada itu dalam Alkitab, itu kitab yang lain ya. Bahwa Yesus membuat burung-burungan dari tanah liat lalu dihembuskan nafas dan burungnya terbang. No, he's not a miracle worker. Ya, sebelum yaitu Roh Kudus turun atas dia. Perhatikan, sebelumnya tidak ada catatan tentang dia membuat satu mujizat pun. Tidak ada. Karena setelah diurapi, how God anointed. Sebelum diurapi ya biasa aja. Kita lihat contoh, ada 2 orang dalam Alkitab yang diurapi dan menjadi manusia luar biasa. Nah, kita lihat dalam perjanjian lama, 1 Samuel pasal ke-10. Bagaimana saat itu yaitu Saul bin Kish dari suku Benyamin. Dia itu diperintahkan bapaknya seorang pengusaha untuk mencari keledai-keledai yang hilang. Di dalam pandemi ini mungkin sudah mengalami kehilangan. Kalau kehilangan barang sih nggak apa-apa ya. Kalau engkau kehilangan barang, ya, if you lose a thing, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Saya ulangi. If you lose something, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Jangan kehilangan karakter, saudara ya. Nah, kita melihat di sini dia mencari Tuhan lewat hambanya. Bertemulah dia dengan Nabi Samuel dan saat itu Samuel mengurapi dia dengan buli-buli berisi minyak. Perhatikan perkataan buli-buli, a vial of oil. Ya, karena saudaraku ada 2 tingkatan di sana yaitu urapan komandan dan urapan raja. Sayang diterjemahkan Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau menyelamatkannya dari tangan musuh sekitarnya. Dan ini tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Nanti saya terangkan tanda-tandanya. Ya, tandanya itu bukan cuma bahasa roh, saudara ya. Ayat pertama tadi berkata to be captain. Captain di sana adalah Nagid. Nagid itu komandan. Kita tahu bagaimana
Kalau seseorang diurapi, orang yang paling biasa. Tadi kan kita bacakan, yang congkak diturunkan dari takhta, dari atas. Yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Nugget anointing, jadi captain, jadi commander. Kalau raja itu melek, nanti kita akan lihat kehidupan pada David. David diurapi dengan urapan raja. Yang satu dengan buli-buli, yang satunya dengan tanduk. Tanduk berisi minyak. Orangnya sama. Kita tahu Samuel adalah king anointer, ya, kingmaker juga, dan tentu saja king confronter. Saya dalam hidup saya sangat terinspirasi oleh Nabi Samuel ini. Dia keliling 3 kota, saya keliling 3 kota, saudara ya. Denpasar, Bali, Surabaya, Jawa Timur, dan Jakarta. 3 tempat. Ibu kota negara, ibu kota Kristen, Surabaya, dan ibu kota tahu sendiri di Bali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat tanda-tanda yang terjadi pada Saul. Pertama-tama, kata Nabi Samuel, kalau kita baca 1-10, tidak ada waktunya menjelaskan, baca sendiri. Bahwa apa yang hilang itu telah ditemukan. Apa yang hilang daripada saudara? Tentu saja yang paling berat kehilangan orang yang saudara kasihi. Mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin saudara. Paling berat pasangan juga pasangan hidup. Tetapi saudaraku, kekosongan hati kita akan diisi penuh oleh Roh Kudus. Dan kalau cuma benda-benda, cuma uang, itu paling kecil saudara ya. Ingat apa yang saya sampaikan tadi. Dan tandanya adalah campur tangan Tuhan dalam hidup seseorang. Kamu tidak usah cari lagi, sudah ditemukan. Lalu kemudian favor akan mengikuti kita. Kata Nabi Samuel, tanda yang kedua, engkau akan berjalan terus dan ketemu dengan 3 orang laki-laki. Yang satu memegang 3 ekor anak kambing, yang seorang bawa 3 ketul roti, dan seorang lagi sepuyung anggur. Mereka dalam perjalanan. Dan zaman dulu tidak mudah ya. Orang tidak ada warung pinggir jalan, tidak ada KFC, tidak ada McD di pinggir jalan ya. Dan kita lihat bagaimana mereka memberikan pada Saul yang tidak mereka kenal. Dan jangan lupa, Saul ini tampan dan pasti kelihatan anaknya orang kaya. Ya, pakaiannya juga beda. Malah diberi 2 ketul roti. Apa itu gambarannya? Orang kan bermurah hati kepadamu. Saya ngalami dalam hidup saya setelah diurapi. Kemurahan demi kemurahan itu mengalir dalam hidup saya secara luar biasa. Ya, saya ingat kesaksian Bapak Rudi Hartono ketika dia diminta bersaksi di Hong Kong pertama kali di International Sportsman Fellowship. Ada seseorang yang dia tidak kenal, tahu-tahu tersenyum padanya, memberikan pada dia $100. Dia orang kaya tetapi aneh kan? Kan kelihatan dan mungkin orang itu juga tidak kenal. Tapi bisa memberikan $100 pada dia. Dia tanya, Vin, ini apa artinya ini? Artinya ya kamu dalam perjalanan untuk melayani Tuhan, saya bilang gitu. Lalu yang ketiga saudaraku, kita melihat dia akan berubah menjadi manusia yang berbeda. Itu kelahiran baru. Di dalam ayat ke-6 dan 1 Samuel 10, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, berubah menjadi manusia lain. Ya, lalu perhatikan ayat ke-7. Apabila tanda-tanda terjadi padamu, lakukan apa saja yang didapat tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Salah satu tujuan pengurapan adalah dia menghancurkan musuh-musuh Israel. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, musuh kita bukan darah dan daging, bukan mertuamu, bukan iparmu, tapi roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Dan di sini katakan, lakukan apa saja berhasil. Ada urapan keberhasilan saudara. Sebelum saya pada waktu saya dalam kegelapan yang saya alami cuma kegagalan dan kebinasaan, kehancuran saudara. Tetapi begitu Tuhan melahirkan saya kembali jadi manusia yang lain. Dan apa yang terjadi saudaraku, apa yang saya kerjakan dengan anugerah Tuhan berhasil saudara ya. Haleluya. Dan kemudian juga hatinya dirubah jadi lain. Dan dia kepenuhan seperti Nabi. Dia akan bertemu dengan orang-orang yang memuji Tuhan. Perhatikan, pujian penyembahan itu bukan untuk entertainment, tetapi untuk mengaktifkan. Saya ingatkan sekali lagi, kita bukan menantikan Roh Kudus, tetapi mengaktifkan, ya, membiarkan Roh Kudus aktif dalam diri kita, dalam karunia-karunia-Nya. Dan Saul kepenuhan seperti Nabi. Apa tandanya kepenuhan saudaraku?
tandanya bernubuat. Tandanya cuma satu, yaitu bernubuat, membangun, menasihati, menghibur. Dan itu saudara bisa lihat, dan Tuhan merubah hati jadi lain. Dan ini tercatat dalam Yeremia 31. I'll give you a new heart. Aku mengambil hatimu yang dari batu, ku ganti hati dari daging. Aku mencurahkan air yang jernih kepadamu, aku memberikan rohku kepadamu. Itu janji Tuhan. Mari kita lihat satu pribadi yang lain yang sangat menarik untuk understanding the anointing ini, yaitu David. David mendapatkan kingly anointing, melek. Kalau tadi Nagid, commander, tetapi ini raja. Ketika berusaha keluar daripada urapannya, tidak bisa, saudara. Setiap daripada kita ada takaran, ada ukuran daripada urapan daripada Tuhan, anugerah pada Tuhan itu ada ukurannya. Jadi tidak usah iri dengan yang lain, saudara. Ya, bergerak saja dengan apa yang ada padamu, ya. Saudara yang kasih Tuhan, 1 Samuel 16, bagaimana Samuel mengurapi David. Ada 8 saudara David yang pria, 1 wanita. Tetapi David nomor 8. Dan dia tidak diperhitungkan. Gak apa-apa, gak diperhitungkan manusia. Yang penting mata Tuhan tertuju pada kita. Dan ketika dia diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya. Kalau saudara memperhatikan itu coronation daripada King Charles III. Maka ketika dituangi minyak ditutup saudara dengan sketsel. Supaya orang lain tidak bisa lihat. But David was anointed di tengah-tengah saudara-saudaranya. Saya tahu saudaranya jadi iri. Saya jamin kalau saudara diurapi oleh Tuhan. Ingat ya, bukan dipakai ya. Diurapi. Cara Tuhan adalah diurapi. Mengurapi, bukan memakai. Seperti alat begitu saja. Kalau keledai dipakai oleh Tuhan, mulutnya bisa berbicara. Tetapi ketika saudaraku Saul yaitu diganggu dengan roh jahat itu, maka para pembantunya berkata, asistennya berkata, carilah seorang yang pandai bermain kecapi. Saya percaya ada begitu banyak pemetik kecapi. Yang terbaik di mana saudaraku? Di kemah sembahyang, yaitu orang-orang Lewi. Ya, orang-orang Lewi yang memang mengkhususkan dirinya untuk melayani. Zaman dulu pemusik terbaik bukan di pub, bukan di night club, tapi di rumah Tuhan, saudara ya. Tetapi ini anak biasa nih, orang awam. Tapi begitu diurapi, dia cuma bermain kecapi yang sama. Kecapinya tidak terlalu bagus lah ya, kan dia dari Bethlehem. Ya, tetapi ketika dia bermain kecapi, roh Tuhan bekerja. Saya alami dalam hidup saya. Sebelumnya ya kalau saya main gitar ya di gardu jaga waktu jaga malam itu aja. Tetapi ketika Tuhan mengurapi saya, ketika naikkan pujian orang dipenuhi Roh Kudus dan juga roh-roh jahat diusir. Aneh. Saya bukan seorang pemain musik yang baik, bukan hendak punya suara yang bagus, tetapi kalau Tuhan mau memakai kita, mengurapi kita maksudnya, beautiful, wonderful things happen. Kita lihat apa yang terjadi pada David. Dalam satu pasal dia katakan cunning, jadi terampil memainkan. Dari kita semua tentu saja pemetik gitar yang paling hebat adalah Bapak Dhani Tumiwa ya. Luar biasa. Saya masih ingat saudara ketika pertama kali ketemu dengan beliau. Yaitu saudaraku saya melayani adik beliau yaitu istrinya Pak Cokro ya. Ibu Hilda dan Pak Cokro waktu itu di Tretes di salah satu villa mereka. Ketika saya memuji Tuhan dengan pede saudara. Mendadak ada orang menunjuk ke belakang, saya noleh ke belakang. Ada maestro gitar ya yang pernah belajar saudaraku di Spanyol, flamenco, Dhani Tumiwa. Saya kaget, saya serahkan gitar pada beliau. Dan dia berkata begini, main aja. Dan yang membuat saya malu, bagus kok. Saya tahu itu sama sekali gak bagus. Tetapi saudara, kita lihat. Itu artinya walk humbly before your God. God is our maestro. Dia mengizinkan kita melayani bukan karena kita bagus, tapi karena anugerahnya. Oke? Firman Tuhan berkata, salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem pertama, pandai main kecapi, cunning in playing. Jadi ada next level. Lalu kemudian pahlawan yang gagah perkasa, a mighty valiant man. Jangan lupa, 7 saudara David semuanya ada di militer. David belum cukup umur. Tetapi ketika diurapi, dia jadi
a mighty valiant man. Jadi geber, luar biasa, khail, a man of war. Dia belum pernah maju perang. Tapi orang lain yang melihat. Kalau ada karunia Tuhan, maka saudaraku, firman Tuhan berkata, engkau lihat anak muda yang cakap dengan pekerjaannya, tidak di depan orang biasa dia akan berdiri, tapi di hadapan raja-raja. Itu terjadi pada David. Elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Sebelumnya dikatakan cuma wajahnya kemerah-merahan. Tetapi di sini a comely person. Mendadak punya karisma, saudara. Padahal dia itu disembunyikan oleh orang tua dan kakak-kakaknya, dibilang malu-maluin. Masih bocah, ya. ABG anak baru gede. Tetapi ketika dia diurapi, dia belum usia 18 tahun. Dari mana saya tahu? Belum usia 20 lah paling. Karena usia 20 tahun setiap laki-laki Israel harus jadi tentara. Dan David menjaga kambing domba. Itu bedanya Saul dengan David. David menggembalakan domba sebab manusia mirip domba. Tetapi Saul menggembalakan keledai. Dan kiranya apa yang saya sampaikan hari ini menggugah saudara. Ganti nama Yesus of Nazaret dengan nama saudara. Dan minta. Yaitu hari ini Sang Bapa yang memberikan kepada Kristus. Hal ini Allah Putra sudah Putra Allah kembali jadi Allah Putra. Duduk sebelah kanan Allah Bapa. Untuk mengurapi kita. Dan kita akan menerima apa? Kita tidak nunggu lagi. Roh Kudus sudah dalam kita. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti kita katakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan saudaraku, itu akan terjadi. Sudah terjadi pada saya, terjadi pada Anda juga. Kuat kuasa itu menyertai. Untuk apa? Membebaskan setiap orang yang ditekan oleh iblis. Sebab Allah Roh Kudus menyertai kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsyuri MBM TH. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 2 Juli 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dilayani oleh Pastor Billy Lantang, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana Bekom. GB Interkon pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simbang Juntak MTH, pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SEHSPD. GBI Am Sutramol pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simbang Juntak MTH. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Adi Chandra. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SEHSPD. GBI St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra PhD. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha pada hari Kamis 29 Juni 2023, maka kantor OTP, Doa Fajar, Menara Doa, Bible Study, serta KUL diliburkan.
dan aktif kembali pada hari Jumat 30 Juni 2023. Diinformasikan mulai hari Minggu 9 Juli 2023 akan ada perubahan serta penambahan jam ibadah onsite di GBHCR, House of Christ Revival. Yang semula pukul 9 waktu Indonesia Barat berubah menjadi ibadah raya pertama pukul 8 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong, disertai dengan sekolah minggu. Ibadah raya kedua pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Anto Simkup MD PhD, disertai dengan sekolah minggu dan junior church. Mari Bapak Ibu yang bertempat tinggal di Cengkareng dan sekitarnya untuk dapat mengajak keluarga, tetangga dan teman-teman untuk dapat mengikuti ibadah onsite bersama-sama dan merasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran.
karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang Ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.